Oke, seperti biasa diawali dengan kosakata ya goi terlebih dahulu. Makongkai wa ma zenkai to masuzukeru no wa ne konkai wa mikame to iu subtema ni narimasu ne. Jadi kita masuk ke subtema nomor 3 atau hari ketiga ya yang berkaitan dengan isho, yojing, migoto. Nah, di sini kalau tema besarnya ya Sasi Kanji de Kakimasu lah. Ya, ya emang ditulisnya sih dengan kanji yang mudah ya kan. Seperti kanji nama, lalu kemudian kanji mochi iru, kanji kokoro, kanji miru, kanji koto ya. Nah, semua dikombinasikan, tapi karena ini levelnya adalah advance, level atas ya. Jadi nggak mungkin kosakatanya kosakata yang sering ditemui sehari-hari. Ya pasti kalaupun ditemui ya dalam situasi formal atau resmi ya. Nah, seperti ini kita lihat bamengnya atau situasinya ya. Mungkin di situ Aki lagi marahin adik-adik ya di situ ya dia bilang, "Sonna wagamama wa sakai de tsuyo shinai yo. Dakara itsumo mondai ga shoujiru nda yo. Monogoto no mikata o skoshi kaeta hou ga ii yo." Nah, di situ ada beberapa kosakata yang hari ini akan kita pelajari. Yang tercetak tebal ya, seperti contohnya ada suyo. Ya, di situ kombinasi antara kanji toru dan kanji mochi iru. Kemudian ada shojiru, kanji nama tapi di situ diikuti okurigana. Nah, jadi kalau okurigananya berbeda tentu cara bacanya juga beda. Meskipun sama-sama cara baca Jepang yaitu kunyomi ya. Lalu ada mikata, ada kanji miru dan kanji kata ya atau ho di situ. Oke, kita mulai saja dari kanji pertama yaitu kanji nama ya. Mungkin lebih kalau di N4 atau N5 tuh lebih cenderung ingetnya ya para pelajar bahasa Jepang ini kanji sensei. Nah, ini kanji sei-nya. Padahal itu bukan kanji sei sebutannya. Sei itu adalah onyomi gitu ya. Cara baca orang Cina atau dinasti Kang. Nah, kalau disebutnya kanji ini disebutnya kanji nama. Yang dilihat adalah kunyominya ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa kosakata yang tersemat di dalam level ini. Misal contoh yang pertama adalah shojiru ya. Shojiru, mondai ga shojiru. Nah, shojiru di sini kan kanji ini kan bisa juga disebut dengan kanji lahir ya atau tumbuh. Nah, bisa juga kalian artikan sojiru itu lahir, tapi ketika di situ subjek atau topik yang dibahas adalah mondai atau permasalahan, maka sojiru tidak cocok diartikan dengan lahir karena dia yang bersifat eh, abstrak ya. Kayak seperti Monda itu abstrak kan permasalahan. Kita nggak bisa menggambarkan Monda itu seperti apa karena nggak ada bendanya. Karena dia nggak nyata, makanya disebut dengan abstrak. Nah, sifat-sifat yang abstrak ini, maka itu digunakan kata shojiru. Ya, beda dengan kodomo, nggak ikiru gitu ya. Apa namanya, koneko-chan dan sebagainya gitu ya. Itu kan nyata ya, ada bendanya, ada bentuknya, bisa digambar dan sebagainya. Tapi kalau Monda itu sifatnya abstraksil, jadi dia nggak bisa digambarkan. Nah, maka Sojiru di sini tidak cocok kita artikan sebagai lahir, tapi cocoknya kita artikan dengan timbul ya, atau muncul ya. Monda enggak Sojiru, muncul permasalahan atau timbul masalah gitu ya. Karena dia sifatnya jidoshi, bukan tadoshi. Oke, kita lanjut. Kemudian ada haeru. Nah, di sini haeru sendiri ya masih sama dengan uh, dengan cara berpikir yang tadi yaitu adalah bahwa kanji nama itu yang berkaitan dengan lahir atau tumbuh. Nah, kali ini topik perbincangannya adalah kusa yang artinya rumput atau jamur gitu ya. Kabi, kemudian uh, debu dan sebagainya gitu ya. Nah, ini haeru. Lihat okurigananya berbeda ya. Jiru, eru. Cara bacanya juga beda. Namanya sendiri jadi sho kalau kalau okurigananya jiru. Tapi kalau okurigananya eru dia cara bacanya jadi ha gitu ya. Ini banyak cara bacanya. Nah, jadi kusaga haeru ini artinya adalah tumbuh gitu ya. Tumbuh rumput. Oke.
Lanjut lagi, di bawahnya ada Isho ya, yang lebih cenderung atau lebih kita kenal tuh biasanya ditambahkan kenmei belakangnya, Isho kenmei. Tapi itu sebenarnya adalah dua frasa yang digabung jadi satu, Isho kenmei. Sebenarnya dia punya masing-masing frasa sendiri tuh bisa terpisah. Yang satu Isho, yang satu kenmei gitu ya. Nah, di sini yang kita pelajari hanya Isho. Nah, Isho sendiri di sini diartikan dengan sepanjang hidup. Ya, pokoknya kehidupan. Itu ya minasang ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ketika difungsikan sebagai satu kalimat utuh, seperti contoh ini ya, Isho wasurenai ya. Tidak akan saya lupakan sepanjang hidup ya, atau seumur hidup gitu juga boleh. Seumur hidup ya lebih cenderung penggunaannya ya. Lihat di sini ya bahasa Inggrisnya ya, remember of the rest of one's life ya, seumur hidup atau sepanjang hidup. Oke, lalu kemudian ada kata jinsei di sana. Ya mungkin teman-teman sudah tahu ya, jinsei sendiri artinya adalah kehidupan ya. Surai jinsei ya, kehidupan yang tidak mengenakan atau kehidupan yang menderita. Lanjut. Nah, di sini ada seisang ya. Yasai o seisang suru. Seisang sendiri artinya adalah produksi karena dia berbentuk sebagai kata benda. Tetapi ketika ditambahkan dengan partikular kata kerja bentuk ketiga, maka dia artinya jadi memproduksi ya. Nah, di situ yasai o seisang suru. Apakah hanya berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya? Operasi itu produksi sendiri bisa juga digunakan untuk perusahaan ya, lalu kemudian manufacturing juga kan kadang ada istilah seisang opereta gitu ya, operator produksi. Oke, jadi kalau kita artikan seisangnya sendiri, dia sebagai kata benda ya, artinya produksi. Oke, lalu kemudian di sini nggak bisa kita terjemahkan ikebana ya. Ikebana mau kalian terjemahkan ikebana sendiri juga nggak apa-apa sebenarnya karena berkaitan dengan budaya. Penerjemahan yang ada keterikatan dengan budaya itu boleh tidak dipadankan, boleh tidak diterjemahkan. Sonomama. Contoh ya, di Indonesia nggak ada bunga sakura, di Jepang ada bunga sakura. Di Jepang namanya sakura, di Indonesia namanya sakura. Lah kenapa begitu? Karena budayanya nggak ada, ya. Di Indonesia nggak ada bunga sakura. Makanya kita terjemahin tuh tetap namanya sakura, gitu ya. Atau dibalik, di Indonesia ada yang namanya baju batik. Nah, di Jepang nggak ada batik. Batik diterjemahkan dalam bahasa Jepang, batikku jadinya. Dengan bahasa yang sama, dengan kosakata yang sama, tapi dengan pronunciation yang berbeda. Ya karena itu keterkaitan dengan yang disebut dengan linguistik gitu ya. Ikebana. Ikebana kalian mau terjemahkan dengan ikebana boleh, atau kalian mau terjemahkan kalau misalkan nanti kalian jadi penerjemah ya, hongyaku, penerjemah tulisan, itu caranya ada 3. Ada yang namanya penerjemahan tidak dipadankan, lalu kemudian ada yang namanya footnote, lalu yang ketiga ada namanya penerjemahan apa namanya itu yang dijelaskan gitu ya. Lupa namanya istilahnya apa. Deskripsi, penerjemahan deskripsi. Nah, kalau mau tidak dipadankan, ikebana tetap sama. Artinya ikebana. Tapi kalau mau pakai footnote, kalian tuh nanti terjemahkan gitu ya. Ada ikebana, tetap tulis ikebana, terus dikasih angka di atasnya 2 misalkan atau 1. Nah, nanti di bawahnya ada tulisan lagi ikebana adalah titik 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 gitu. Atau ikebana mau langsung diterjemahkan dengan teknik yang disebut dengan deskripsi. Langsung ikebananya diartikan seni merangkai bunga. Nah, gitu. Tapi jangan lupakan di Jepangnya gitu ya, karena seni merangkai bunga mungkin di tempat lain juga ada, cuman berbeda gitu. Gitu ya, hati-hati dalam penerjemahan. Kalau saya lebih cenderung tetap ikebana ya. Seni merangkai bunga juga boleh, nggak apa-apa nih. Seni merangkai bunga di Jepang. Gitu ya. Oke, lalu yang terakhir ada nama. Nama nosakana, nama mentah ya. Sudah tahu ya pasti ya. Ikan mentah.
saya kalau makan sashimi di Jepang tuh aman kayaknya ya, nggak apa, nggak khawatir ya. Tapi kalau di Indonesia ya bukan berarti nggak percaya apa gimana ya. Kadang-kadang di Indonesia tuh terlalu banyak toleransi sih. Jadi ya kalau mau aman ya biasanya langsung aja lah yang bikin orang Jepang, karena dia sangat higienis seperti itu ya. Karena kan mentah sendiri kalau tidak benar-benar sinseng, kalau tidak benar-benar segar ya, dia ada ulatnya kan. Ya hati-hati ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang menggunakan kanji manabi. Nah, pembelajaran ya atau pembelajar. Yang pertama adalah gaku ryoku. Jadi manabi dikombinasikan dengan kanji cikara, kekuatan ya atau kemampuan. Nah, jadi gaku ryoku sendiri artinya apa? Intelektual gitu ya. Intelektual. Kalau intelek itu kata sifat minasang. Contoh ya, dia itu orangnya intelek. Nah, berarti dia itu kata sifat. Tapi kalau intelektual, dia jadinya kata benda. Tapi kalau berintelek, ya jadinya apa namanya? Artinya jadi kata kerja dia ya. Tapi kalau innya hilang, tualnya hilang, jadinya tinggal ya itu doang ya. Jadi hati-hati ya. Artinya beda-beda minasang. Nah, jadi gakuryoku osukeru ya, menyematkan intelektual atau belajar gitu ya. Sebahasa sederhananya kan gitu ya. Di kita juga banyak bahasa pembelajar itu eh, sangat banyak. Ada yang disebut dengan bahasa umum yang dimana semua kalangan mengerti. Tapi kalau bahasanya lebih tinggi lagi, nah seperti intelektual mungkin orang-orang yang ada di daerah-daerah atau ya yang mohon maaf dalam pengertian pengetahuannya kurang, ya intelektual mungkin bahasa yang dianggap tidak dipahami gitu kan. Di Indonesia juga banyak bahasa-bahasa seperti itu. Gitu ya. Oke, lanjut ke gakushu. Ya, gakushu jikang ofuyasu. Nah, gakusu sendiri artinya adalah belajar ya. Ada kanji manabi, ada kanji narau. Yang satu belajar, yang satu belajar juga. Artinya apa? Ya belajar juga. Sama dengan kanji, yang satu kan ada shio, kalau kalian ingat tuh shio ya. Satunya kanji sukaimas menggunakan, satunya lagi kanjinya mochiiru menggunakan juga. Menggunakan ditambah menggunakan, ya menggunakan lah. Ini juga sama, gaku, manabi, manabu, narau, sama-sama belajar. Ya tetap diartikan belajar. Itu ya. Lalu Gakusu Jikang Fuyasu kita baca dulu secara keseluruhan ya, menambahkan waktu belajar. Lalu di sini ada Gakusha, Gengo Gakusha. Jadi si pembelajarnya sendiri disebut Gakusha atau bisa juga disebut dengan ilmuwan gitu ya. Tapi kalau ilmuwan kan lebih kepada bahasa yang lebih tinggi ya, dalam artian pembelajarannya lebih banyak. Nah, itu pakainya gakusha. Nah, saya cenderung gakusha itu mengartikannya dengan pembelajar. Seperti contoh di situ Gengo Gakusha, pembelajar linguistik gitu ya. Oke, lalu kemudian Gakumong, ni hagemu, ya berkonsentrasi atau bersemangat pada kesarjanaan ya. Kesar kesarjanaan ya, Gakumong. Nah, sebenarnya bisa juga diartikan dengan belajar di situ. Cuman bedanya antara gakushu dan gakumong ya. Kalian bisa teliti saja, misal gakushu. Gakunya dari kata manabi, lalu naraunya dengan kata belajar dari, gitu kan ya. Nah, jadi kecenderungan daripada gakushu sendiri definisinya adalah kalian bisa belajar dari siapapun. Dia entah belajar sendirilah lewat buku, belajar lewat adik kalian dengan diskusi, belajar di perkuliahan atau di sekolah. Nah, itu juga masih bisa disebut dengan gakushu. Tapi ketika gakumong, di situ coba kalian lihat gaku artinya adalah atau manabi artinya belajar, lalu mong atau lebih cenderung diartikan kalian oleh gerbang gitu ya. Tapi mong sendiri sebenarnya ini kanji dari toi. Toi itu eh, apa bertanya gitu ya. Nah, jadi dia lebih kepada belajar yang terskema atau tersistematis. Nah, contohnya belajar di sekolah, belajar di kuliah. Nah, makanya diartikan kesarjanaan.
Oleh saya diartikan kesarjanaan karena dia harus tersistematis atau terskema pembelajarannya. Beda dengan gakushu, kalian bisa belajar dimanapun. Itu ya perbedaannya di sana. Oke. Lalu kita lanjut ke ya pokoknya kalau ada kanji au, ini pokoknya pertemuan aja ya, kanji pertemuan ya. Nah, di sini diikuti dengan kanji manabu jadinya gakai. Mungkin kita bisa artikan kalau pertemuan aja kan lebih sifatnya general ya. Mungkin di sini kita bisa artikan konferensi. Pertemuan yang bersifat resmi gitu ya. Gakai de Hapyo suruh saya mempresentasikan di konferensi. Oke, kemudian kita lanjut di sini adalah bungaku, budaya ya. Bungaku o manabu, belajar budaya, literatur. Nihong bungaku, budaya Jepang. Oke, itu ya dari beberapa uh, kosakata yang di awal ya, yang bersumber dari kanji manabi. Nah, sekarang kita lanjut ke kanji mochi-iru ya, yaitu kanji penggunaan. Yang pertama ada langsung mochi-iru ya. Di sini ada okurigana iru ya. Jadi dia dibacanya secara kunyominya adalah mochi. Nah, di situ untuk kosakatanya adalah dogu o mochi-iru ya. Bukan kosakata, kalimat ya. Dogu o mochi-iru, menggunakan perkakas. Nah, mochi-iru ya. Lalu kita lanjut di situ ada yogo ya, senmong yogo o oboeru. Mengingat atau menghafal terminologi teknis ya atau bahasa teknis. Yogo bisa kalian artikan terminologi. Apa sih terminologi itu? Sebuah bahasa yang diserap lalu kemudian dibuat seakan-akan bahasanya mendekati dengan bahasa sasaran. Bahasa sasaran kita bahasa Indonesia gitu ya. Nah, biasanya dia kecenderungan dari terminologi itu bahasanya mirip dengan bahasa serapannya. Ya, misal contohnya terminologi contoh konklusi, gitu ya, konklusi. Bahasa Indonesia konklusi, tapi bahasa Inggrisnya sama dia jadi conclusion. Nah, itu yang disebut dengan terminologi. Sebisa mungkin sedekat mungkin gitu ya. Diterminologikan gitu ya, artinya kan seperti itu. Oke. Kita lanjut Yoshi. Yoshi foam ya atau kertas ya, kertas. Oke, kalau kertas kayaknya bahasanya sederhana sekali ya. Kita artikan foam saja. Yoshi ini kinyu, menginput atau mengisi gitu ya. Di foam atau pada foam. Jangan jangan pakai OAM ntar jadinya bebusa. Nah, ini pakainya R sama M, form gitu ya atau formulir gitu. Pastel foam. Oke, kita lanjut lagi. Yojing. Nah, kanjinya menggunakan kanji kokoro minasang ya. Hatinya digunakan kan gitu ya sederhananya ya. Mochi iru, kokoro ya. Hatinya digunakan tuh. Nah, jadi apa artinya? Artinya berhati-hati. Surini Yojing Suru, berhati-hati terhadap jambret ya. Oh, oke. Okay. Dia bisa juga jadi kata sifat sebenarnya minasang. Misalkan ada orang yang terlalu berhati-hati ya. Nah, itu tinggal tambahin fukai aja di belakangnya, Yojing fukai gitu ya. Terlalu berhati-hati orangnya. Nah, itu negatif kalau terlalu berhati-hati karena kecenderungannya takut-takut kan. Ah, kompor dimatiin belum ya? Misalkan kita mau berangkat ke Papua gitu ya. Nah, pesawatnya udah nyampe Makassar misal, kita adanya di Soekarno Hatta. Kita keinget kompornya udah dimatiin belum ya? Ya, kita minta putar balik tuh sama apa pilot. Pir putar balik lah. Lihat kompor mati belum. Nah, itu kan terlalu berisiko ya. Oke, apalagi kalau pilotnya tembakan. Oke, kita lanjut ke bawahnya lagi kanji. Nah, ini yang tadi saya bilang, ada kanji Sukaimas dengan kanji Mochiiru. Sukaimas menggunakan, Mochiiru menggunakan. Ya udah menggunakan, repot amat, ya kan? Fakushu o shiyosuru menggunakan fax.
Kak Gito emang Jepang. Nah, gitu ya. Lalu ada lagi ingyo. Nah, ingyo itu cirinya tetap ya, eh, artinya menggunakan, lalu ingnya dari kata hiku, narik, hikimas gitu ya. Nah, artinya apa? Mengutip gitu minasang. Koto wazao ingyo suruh mengutip peribahasa. Oke. Lanjut, ada suyo suru, penggunaan umum ya. Tambahin suru ya. Digunakan secara umum gitu ya. Atau mengeneral ya. Itu kan artinya berarti keseluruhan ya. Sakaide suyo suru, berlaku umum gitu ya, berlaku umum di masyarakat. Makanya ini kanjinya kan futsu, pakainya kanji ini, kanji toru ya. Futsu itu kan biasa kan, umum ya, seperti itu ya. Oke, lalu kyuyo, tentu kalian paham lah. Kyu ini kan kanjinya dari kata kyuni ya, yang artinya darurat. Nah, itu sebenarnya akronim dari kyuna yoji ya, urusan mendadak. Ya, diakronimkan menjadi kyuyo. Kayak departemen stoa gitu kan. Oke, lalu kemudian di sini ada Nichiyohing ya, tak gampang lah ini. Ada kanji Shina, kanji Mochiiru, ada kanji Shi ya. Barang yang digunakan sehari-hari ya. Yang digunakan oh, barang yang digunakan sehari-hari ya. Kita lanjut lagi ke kanji Miru, yaitu kanji Miru, melihat gitu ya. Nah, di sini kanji mirunya diikuti dengan kanji manabi, belajar. Ya, belajarnya dengan cara ngeliat-liat ke patroli gitu ya. Ojo o kengaku suru, ini mau tahu lah. Studi lapangan. Oke. Lalu ada lagi Migotona Kaiga ya. Itu adalah lukisan yang luar biasa atau spektakuler. Hmm. Oke, Migoto ya, pakainya kanji Migoto. Oke, lalu ada lagi di situ Mikata. Mungkin bisa kita artikan dengan perspektif atau sudut pandang. Oke, Mikatao kaeru, mengubah sudut pandang atau perspektif. Hmm. Oke, kemudian dilanjut di situ ada midashi, simbung no midashi, ya. Headline, headline itu bahasa Indonesianya apa ya? Berita utama ya, berita utama koran. Tuh, yang tutup ah. Oke, lalu kemudian Mihong, ya Mihong, contoh ya minasang ini ya. Jadi buku yang dilihat. Hong itu kan bisa diartikan dengan umum juga ya. Hong no kimochi dan sebagainya ya. Mihong o sangkoni suru, mereferensi ya, mereferensi pada contoh. Contohnya misal ray, bukan ray sih kalau yang sifatnya dia gambar. Misal contohnya barang gitu ya. Barang itu kan ada terlihat nyata kan. Ray itu sebenarnya sifatnya abstrak gitu ya. Ray. Coba contohin dong. Coba rayin dong. Kan nggak mungkin ya gitu ya. Mihong. Nah, Mihong itu barangnya gimana sih contohnya lihat. Nah, itu Mihong gitu ya. Jadi referensinya kita lihat dari barang tuh nyata. Nah, itu Mihong namanya. Bajunya kayak gini nih. Saya punya desain baru. Mana Mihongnya? Mana contohnya coba? Nah, kayak gitu. Bukan mana Ray-nya. Ray-nya lagi main. Nah,
Ini kan yang dicariin, contohnya ya. Nah, itu ya Mihong. Pokoknya kalau yang sifatnya nyata dia Mihong. Sifatnya abstrak nanti ya pakainya Rei, makanya contoh kalimat kayak gimana gitu kan. Nah, itu kan abstrak sifatnya. Meskipun kalian tulis, nah tulisannya jadi nyata, bukan bukan contoh kalimatnya, jadi tulisannya yang nyata. Contoh kalimatnya tetap sifatnya abstrak, orang nggak bisa digambar gitu kan. Itu ya. Jadi perbedaan jadi semakin tinggi nanti kalian levelnya, ya mungkin akan dipisah tuh. Ya antara satu yang nyata, gimana sih nyata tuh artinya apa sih? Lalu yang satunya abstrak. Simpelnya kan gini, iya kalau nyata bisa kita lihat, kita contohin, kita gambar. Tapi kalau nggak bisa ya sifatnya abstrak, berarti paling sederhana kan arah sebenarnya, kanan. Gimana coba nyontoin kanan? Kanan yang mana, kiri yang mana, itu nggak bisa digambar. Lalu atas, atas tuh seperti apa, gimana gitu, itu abstrak sifatnya gitu ya. Oke, terakhir di sini ada Mimawaru. Ini yang keliling dia nih, Mawaru, Mawarimas keliling, tapi cuma ngeliat-liat. Ya, Konai. Oh, Mimawaru, patroli dalam kota. Ngeliat-liat. Hmm. Oh, oke. Nah, seperti inilah kira-kira Minasang ya, kosakata yang hari ini kita pelajari. Oke. Sebelum kita kerjakan latihan untuk evaluasi, coba di screenshot terlebih dahulu nih. Ya, kanjinya sih gampang-gampang. Cuman kosakatanya. Oke, udah kali ya, ke bawah sekarang. Tuh. Oke, lalu kemudian bawa lagi. Hmm, udah ya, kalau sudah ke bawah. Ya, silakan kalian kerjakan reibungnya, minasang. Dozo, kangaete mite kudasai.
Oke, sudah ada 4 orang menjawab. Kita bahas saja ya. Dari nomor 1, Ichiban. Yaya-chan yonde kudasai. はい、先生。私はあなたを一生愛し続けます。 Idi, mantap. Artinya, Saya akan terus mencintaimu seumur hidupku. waduh, iya. Bisa gombal ya. Watashi wa anata o issho ai suzukemasu. Saya akan terus mencintaimu sepanjang hidupku. Yo, mantap ya. Issho, bukan jinsei, bukan kehidupan. Tapi sepanjang hidup. Sore jani bang. Suki-chan yonde kudasai. はい。あ、こんなところにもカビが生えちゃった。 Oke, haichatta yo artinya Hmm, di tempat kayak gini pun tumbuh jamur. ya tumbuh jamur ya. Jadi apa kan banyak ya tumbuh-tumbuh jamur di misal di ya di kasur, di futong tuh biasanya tuh banyak kalau nggak dijemur ya. Nah di situ dia kaget, ah konna tokoronimo di tempat yang begini juga katanya kabiga jamur pun tumbuh gitu ya. Jadi bukan timbul tapi tumbuh. Oke. Dakara binoho ga sekai desu ne. Soreja sang bang. Anita, Nit, sang bang Nit. はい、先生。医学用語を覚えるのは大変です。 Artinya Menghafal yogo itu istilah ya, istilah kesehatan itu lumayan ini susah. susah ya. Oke, igaku yogo, terminologi kesehatan atau istilah ya, istilah kesehatan. Menghafal istilah kesehatan itu sulit ya, bukan gakushu, bukan belajarnya. Igaku itu nggak bisa dikombinasikan dengan gakushu, misalnya igaku yogo ya, seisang yogo dan sebagainya. Oke, sore jayong bang, el gacang yon dikudasai. はい、先生。毎 Dozo. 日パソコンを使用している。 Iya, artinya Setiap hari saya menggunakan komputer. ya, menggunakan ya, bukan mengutip. Dakarama, shio toyu sentakushi o rande kudasai ne. Sore jago bang. Nomor 5, Afifa chan yonde kudasai. 私の父は物の見方が古い。 Oke, mikata desu ne, artinya Ayah saya cara pandangnya tua, tua atau kuno ya. kuno. Ya, watashi no chichi wa mono no mikata ga furui. Ya, jadi ayah saya itu sudut pandang tentang sebuah barang ya, itu kuno. Oke, selanjutnya saya yang bacakan ya. Dari nomor 6 ada yojing ya, ada hati-hati dan juga ada kyuyo, urusan mendadak atau urusan darurat. Nah, di sini kita bisa lihat kausalitasnya ya. Sakini kayak Dimas, saya pulang duluan. Itu karena ada urusan mendadak, bukan karena ada hati-hati. Dakara binoho ga sekai desu ne. Lalu kita lanjut yang opsinya lebih banyak. Nah, di situ soalnya adalah watashi wa titik-titik no michi ni susumitai. Saya ingin melanjutkan ke jalan. Gakushu hanya belajar, gakumong kesarjanaan, gakuryoku intelektual, gakai konferensi. Jadi yang tepat di sini adalah kesarjanaan. Saya ingin melanjutkan ke jalan kesarjanaan, gitu ya. Lanjut nomor 8. Pasokong titik-titik shorui sakusei suru. Nah, jadi udah nggak pakai tuh kalian sukurimas ya, pakainya sakusei kalau yang berkaitan dengan pembuatan dokumen. Ya, saya membuat dokumen dengan menggunakan laptop ya. Jadi hakende ya, itu bersemangat atau fokus. Mochiiru menggunakan, sojite timbul atau muncul, mimawate patroli. Jadi yang tepat adalah mochiiru atau mochite ya, menggunakan laptop. Oke, seperti itu kira-kira minasang untuk kosakatanya ya. Jadi
Minasang bisa lihat jawabannya, bisa kalian baca-baca lagi. Kenapa yang ini nomor 3 banyak yang salah ya, banyak yang gakushu. Padahal di situ belajar tuh nggak diingat, gakushu tuh suruh harusnya kan, itu oboeru tuh predikatnya ya. Jadi yang tepat di situ yogo. Nomor 3 banyak yang keliru. Oke, kita lanjut. Materi selanjutnya adalah bungkei. Nah, tadi yang sudah saya bilang bahwa bungkei kali ini baru masuk langsung ujian ya. Nih, ya gimana ya silabusnya ke sana pas banget. Nih, kita terakhir kan belajar tentang apa babnya ya, bab 26. Nah, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya yaitu latihan soal, ya mau nggak mau itu. Ya, nanti ini mondainya lihat tuh, mondai ikakara nijuro kamade. Ya, jadi pola kalimatnya luar biasa banyak ya. Kalian hafal nggak tuh dari awal-awal? Harusnya sih hafal ya. Atau paling tidak ya ketika kalian tidak memahami definisi, cara penggunaan, paling tidak hafal arti dulu. Itu paling sederhananya. Oke. Nah, coba dikerjakan dulu ya. Ini nomor berapa nih? Oh, sampai nomor 8 dulu nih Minasang nih. Gilbat lagi ya. Ya, coba kalian kerjakan dulu dari nomor 1 sampai nomor 8. Waktu pengerjaan 13 menit. Ya, coba silakan dikerjakan terlebih dahulu. Dozo kangai temite kudasai.
Oke, yang udah baru 1 orang, baru Elgacang. Yang lain belum. Yuk, cepet yuk. Oke, good. Anita. Apa nih? Satu doang. Yaya juga sudah. Nita juga sudah. Yuk yang lain. Sabal nyimak ya. Viva dan Suki. Oke, Afifa sudah. Suki ya sudah. Oke deh. Sebentar ya, saya cek-cek dulu. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Kita bahas Ichiban, Elgacang Yonde Kudasai. Sore swimming jikan o hazute made yaru beki shigoto nan desu ka? Oke deh, artinya Apakah itu pekerjaan yang sampai harus mengurangi waktu tidur? iya ya, tema D ya. Jadi sore swimming jikan o kezutte made yaru beki shigoto nan desu ka? Itu apakah pekerjaan yang seharusnya dilakukan sampai memapas atau mengurangi waktu tidur gitu ya. Nah, jadi polanya adalah bentuk T Made. Kalau T saya jadi temo dia, kesut temo gitu ya. Lalu kesut te karaste, kalau karaste itu apa? Kata benda dia dari karaste, misalkan mihong karaste dari contohnya aja misal kayak gitu ya. Lalu kesut te nadoste nggak ada. Jadi yang tepat di situ T Made sampai-sampai. Oke, lanjut nomor 2 sekarang. Nih Bang. Nih Bang. Wah, nih Bang, belum ada yang betul. Yang betul cuma El Gacang. Jadi saya bacakan ya untuk nomor 2. Konnafu cui najikowa. Nah, ini subjeknya nih. Ya, jadi kecelakaan yang lalai seperti ini, titik nidoto, titik-titik to, kokoro ni kimeta. Saya menentukan dalam hati saya, tidak akan 2 kali kan gitu ya. Kalau okorumai tidak akan terjadi kedua kali. Nah, ini nggak ada controlling. Terjadi secara alamiah. Nggak mungkin di situ ada kata nidoto okorumai. Ini kan tekad. Berarti dapat dikontrol. Kita pengen apa enggaknya. Gitu ya. Nah, berarti yang
Jidoshi salah. Nih jidoshi. Okorumai. Okori kanenai. Ya, nah sekarang kan sisanya tadoshi nih. Karena dapat dikontrol kan. Saya nggak pengen itu 2 kali. Nah itu kan berarti bisa dikontrol. Nah itu antara 2 dan 4. Kalau okosumai, saya nggak akan melakukannya 2 kali. Kalau okoshi kanenai, tidak mustahil akan saya lakukan 2 kali. Kanenainya tidak dapat dikontrol karena tidak mustahil tuh alamiah. Tapi okosunya dapat dikontrol. Nah berarti di situ 2 buah pernyataan yang saling bertentangan atau biasa disebut dengan kontradiksi. Nah, jadi yang tepat di sini adalah nibang, okusumai. Saya nggak akan melakukannya 2 kali. Kayak gitu ya. Oke, sekarang sangbang nomor 3 kita lihat siapa yang betul lagi nih. Oh, Suki-chan. Sangbang yonde kudasai. はい。真実を知れば彼女が悲しむのは分かっているが、嘘をつくことはできない。本当のことを話さないわけにいかない。 Ya, だろう。 kanai daro. Ya, artinya Sensei, shinjitsu apa sensei? kebenaran. Oh, kebenaran. Hmm. Kebenaran. Ngartinya dari Teiruga dulu kan sensei? Iya, bisa. Saya tahu kalau perempuan gimana sih ini Dari ngertiinnya? sini. Saya paham kesedihan perempuan itu Saya paham kesedihan perempuan itu kalau kebenarannya kalau mengetahui. kalau mengetahui kebenaran. Iya, tetapi ini baru masuk ke usotsuku. Tidak bisa berbohong. Harus hontono koto, harus mengatakan hal yang sebenarnya. Iya, harus mengatakan hal yang sebenarnya. Ya itu jawabannya ya, Yongbang. Nah, kita lihat nih Natang. Shinjitsu o shireba kanojo ga kanashimu no wa wakatteiru. Ya, jadi saya paham kesedihan dia kalau saya tahu nih kebenarannya, tapi saya nggak bisa bohong. Gitu ya. Maksudnya gimana? Saya tahu kebenaran bahwa dia tuh sedih, tapi ya saya nggak boleh bohong. Saya walaupun pedih ya saya harus katakan gitu kan. Hontono koto hanasanai wakeni ikanai. Bentuk harus kan di sini cuma nomor 4. Kalau hanasana itu iu wake demonai artinya bukan berarti tidak mengatakan, sama dengan nomor 3 tuh. Kan cuma ada to iu wake aja. Kalau wake dewanai betul, ya berarti to iu wake demonai juga betul karena sama dia bisa saling menggantikan. Nah, kalau wake ganai itu mustahil, artinya mustahil saya tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Karena dia bilang di sini uso suku koto wa dekinai, saya nggak bisa berbohong. Itu ya, saya harus mengatakan sebenarnya kan gitu. Nyambungnya kan. Nah, jadi yang tepat di situ adalah nomor 4 ya, Yongbang. Oke, kita lanjut. Opat. Iya, nomor 4 sekarang. Nomor 4 kita cari lagi siapa yang betul. Oh, Yongbang. Afifa Chang Yonde Kudasai. Ini betul semuanya rata-rata. 朝から何も食べてないのでお腹が空いてたまらない。今すぐ何か食べたい。 Artinya, karena tidak makan apapun dari pagi, perut kosong tidak tertahankan. iya, sangat-sangat lapar gitu ya. Sangat-sangat lapar, ingin makan sesuatu. Iya, ingin segera makan Segera sesuatu ya. makan sesuatu. Ya, semuanya betul ya. Jadi saya nggak mungkin panjang-panjang saya saya jelaskan. Betul artinya suite tamaranai ya, sangat-sangat lapar. Kalau suite shimata mono, tak mono, ingetin polanya. Lampau ketemu mono berarti artinya dia mengingat sesuatu, memori. Lalu tak koto nggak ada tuh polanya.
Harusnya adanya takotoga arimas baru ada. Takotoga aja ya, arimas ya. Agak ada ya. Lalu nomor 2, tewa irara renai. Tidak tahan untuk tetap. Nah, jadi yang tepat adalah yang sangbang ya, suite tamarana. Oke, lanjut. Nomor 5 kita sekarang, gobang. Kemana nih? Nomor 5, saya aja yang baca daya. Gobang. Ogawa sang no sukuru ryori wa oishi. Titik-titik. Nani shiro pro nandakara. Ada kepercayaan diri di kalimat kedua. Dia bilang, ya karena dia orang profesional sih ya. Pastinya kan gitu ya dia bilang ya. Nah di sini masakan dari yang dibuat saudara Ogawa itu enak. Kalau pakai nikimate imas berarti dia percaya diri tuh. Pasti enak makanannya. Nah kalau nomor 2 tomiemas. Dia cuma sekedar opini ya. Sekedar opini dari gejala-gejala yang berlaku. Belum tentu benar. Kan kalau pakai tomiemas, kalau titik bisa aja. Cuman ketika di belakang dia bilang nani shiro puro nandakara. Itu ada kepercayaan diri. Jadi nggak mungkin pakai tomiemas. Karena tomiemas itu cuma sifatnya opini aja. Jadi nomor 2 salah nih. Dipastikan nomor 2 salah. Lalu kotoga arimas. Nggak ada pola kata sifat ketemu kotoga arimas. Ya, jadi ini polanya aja udah nggak ada. Lalu nomor 4, monoga arimas. Oishi itu tidak ada kecenderungan menggunakan kokoro. Karena kalau monoga arimas pakai kokoro kan. Nah, jadi yang tepat di sini adalah nikimate. Pastinya enak. Ya, gimana orang karena dia orang profesional kan kayak gitu ya. Nah, sesuai, nyambung, bersinergi antara premis 1 dan premis 2 atau kalimat 1 dengan kalimat 2. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 6 sekarang. Roku. 6 lagi-lagi saya yang bacakan. Banyak yang salah di nomor 6 nih ya. Oke, kita baca dulu pakai mononara ya. Sacho no yari katao hihang shio mononara. Kalau memang kamu mau kritik cara kerja sacho, taishao titik-titik-titik. Yame kanenai. Tidak mustahil berhenti dari perusahaan. Berarti saconya tuh berhenti. Ya, nggak mungkin ya. Yame kanenai. Nomor 2, yame sasera renai. Tidak mustahil akan diberhentikan dari pekerjaan. Nah, ini yang tepat minasang. Coba nih baca ya. Kalau kamu mengkritik cara kerja saco, tidak mustahil bahwa kamu nanti akan diberhentikan dari pekerjaan. Yame sasera re. Ya. Shieki ukemi. Kalau yame saseyuru, mungkin menyuruh berhenti. 3. Kalau yang nomor 4, yame sasera renai. Tidak mungkin diberhentikan dari kerja. Nah, jadi yang tepat itu. Itu ya, tidak mustahil. Berarti mungkin kan kalau tidak mustahil, mungkin diberhentikan dari pekerjaan. Jadi yang tepat di situ Rokubang nih Bang ya. Kemudian nomor 7. Nah, nomor 7 lagi-lagi saya yang baca ya. Konokowa mada sangsai dakara. Anak ini masih 3 tahun. Karena itu katanya ya. Joshakeng. Joshakeng itu tiket ya. Kau beki dewa arimaseng. Tidak seharusnya membeli tiket. Ini peraturan, bukan opini. Kalau beki dewa arimaseng jatuhnya jadi opini. Kalau peraturan nggak boleh pakai beki dewa arimaseng karena itu sifatnya opini ya. Dia masih 3 tahun, tidak seharusnya dia beli tiket. Salah, opini. Karena di situ ada angkanya sangsai. Lalu nomor 2, kau hodo dewa arimaseng neh. Tidak sebeli. Aneh lagi. Yang tepat adalah nomor 3. Kawan aku temo ides nih. Nggak perlu beli kan? Nah ini yang tepat sangbang. Karena dia masih 3 tahun, jadi nggak perlu beli kan tiket masuknya gitu ya. Tiket untuk naik kendaraannya gitu ya. Nah jadi sangbang. Kalau nomor 4, kawazuni wa irare maseng. Artinya adalah tidak tahan untuk tidak beli. Nah ini lagi. Lebih aneh lagi ya nomor 4 ya. Oke. Kita lanjut nomor 8. 8 masih saya yang bacain lagi.
Kita lihat di sini minasang nomor 8 ya. Kita baca nih sama-sama. Mada tapuri jika nggak atandakara, karena masih ada nih waktunya banyak banget ya. Anani nggak seperti itu. Kalau nomor 1 isogu koto wa nakata. Nggak perlu bergegas seperti itu karena waktunya masih banyak. Nah, ya, ini satulah nomor yang tepat ya. Kalau nomor 2 isogu mono dewanai. Apa ini artinya? Nggak ada ya mono dewanai. Tidak seharusnya. Mono dewanai. Jadi yang lebih tepat kotowana ya. Tidak perlu kan. Artinya jadi tidak perlu bergegas. Kalau isogu hazuganai. Tidak seharusnya itu sifatnya opini. Lalu nomor 4 isogu yori hoka nakata. Tidak lain dan tidak bukan bergegas. Nah, jadi yang tepat di situ ichibang ya. Tidak perlu bergegas seperti itu karena waktunya masih banyak. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut di sini sisa soalnya. Berapa nih? 15 ya. Dari nomor 9 sampai nomor 15. Oke, silakan dikerjakan lagi minasang selama 12 menit. Dozo, kangga mite kudasai.
Oh, Elga Haya ini Elga Jam. Udah, cuma siap buat GLPT. Ayo yang lain ya, silakan. Iya ya, Cak. Mhm.
2 menit lagi ya. Yang baru mengumpulkan Elga dan Yaya. Yaya kalau masih mau dibenerin juga silakan baca-baca lagi. Saya tunggu 2 menit lagi. Oke, Afifah sudah, Anita juga sudah. Kita bahas nih. Lalu cek dulu ya, bentar ya. Oke, Des. Nita, nomor 9, baca Nit. Nita. Ganti dah. Suki-chan, Kyubang. Kudasai. はい。はい。彼のちょっとした態度だけで自分が嫌われていると思うなんて考えすぎというものだ。そうですね。考えすぎというものだ。Artinya, saya karena sikap dia, karena sedikit sikap dia, saya pikir dia membenci saya. Gibunga kirawarete iru. Jadi dibenci kan kirawarete iru ya, dibenci oleh saya gitu. Saya pikir dibenci oleh saya. Kangai sugi toyu mono da, terlalu Itulah yang dipikirkan. Ya, itulah yang disebut terlalu memikirkan. Ya. Saya ulangi ya. Kareno choto shita taido dakede, hanya karena sikap dia yang seperti itu saja ya. Choto shita taido maksudnya bersikap salah sedikit gitu ya. Hanya ada kata choto di situ. Kareno choto shita taido dakede jibun ga kirawarete iru to omou nante. Kalau kita membencinya atau kalau kita benci dia, jibun tuh maksudnya kekare ya. Kalau dibenci sedemikian, itu sih namanya itu sih disebut dengan terlalu mikirin, terlalu dipikirkan. Maksudnya sikap dia tuh terlalu dipikirin banget padahal cuma sedikit gitu ya kesalahan. Kira-kira gitu ya. Dakaran Nibang noho ga sekai. Jadi yang nomor toyumono itu kan artinya yang disebut ya.
Kalau mono nih, ingetin ya, kalau futsuke ketemu mono, itu kan artinya ada dua, bisa yang sebaiknya atau yang lazimnya. Kalau kangae sugiru monoda, lazimnya terlalu mikirin. Nah, itu pendapatnya umum gitu ya. Jadi ini kan bukan pendapat. Kemudian kalau yang nomor 3, tak mono, nih ingetin lagi ya, tak mono itu artinya pokoknya yang berkaitan dengan memori. Kita ingat sesuatu, nah itu pakainya tak mono. Ya, makanya di situ ada istilah kodomo no koro, kono kawa o oyoida mono. Yoku, kono kawa o oyoida mono. Saya sering mandi di sini gitu ya. Kalau kangae sugito yumono dewanai, ini tidak seharusnya gitu ya. Nah, jadi yang tepat di situ adalah nibang. Kangae sugito yumono da. Oke, lanjut nomor 10 ya. Yubang. Yubang. El gacang yubang yonde kudasai. Zanen daga kore dake kekaga waru kereba kono keikaku wa sippai dato iwazaru oenai. Oke deh, iwazaru oenai. Artinya Disayangkan, tapi jika hasilnya kore dake hanya ini, jika hasilnya jelek, maka rencana ini iwazaru oenai itu kayak saya harus berkata mau tidak mau dikatakan mau tidak mau dikatakan sippai gagal, rencananya gagal. Rencananya gagal gitu ya. Oke, jadi kita lihat nomor 10. Zanen daga, ya disayangkan sih, tapi katanya koreda kekek kagawaru kereba, kalau hasilnya buruk sedemikian, kono keikaku wa, rencana ini si paidato iwazaru enai. Mau nggak mau dikatakan gagal. Iu monoda, tadi sudah ya dibahas, ya lazim. Ita tokoro, hampir. Iwanai kotowa nai. Nai kotowa nai, itu umumnya di tengah. Kayak gini contohnya. Enggak sih enggak ya. Bukannya tidak artinya. Saya bukannya tidak. Misalkan yomanai kotowa naiga. Saya bukannya enggak baca, tapi enggak paham artinya. Misalkan ini wa nayo wa wakaranai. Nah, itu nai kotowa nai. Artinya ya, bukan berarti tidak. Oke, jadi kita lanjut sekarang nomor 11. Ju ichibang. Ju ichibang. Yaya-chan. Tapi jawabannya bukan nomor 4 ya. Ayo coba ya. はい、先生。お若いうちにいろいろなことを経験しておくに違いない？ Nichigainai artinya apa coba? Tidak salah lagi kan? Tidak Bukan. salah pendapat saya. Kalau nisuginai nggak lebih. Kalau Nikoshita koto baiknya atau tidak ada yang lebih baik dari. Nah, kira-kira mana yang tepat? Niba. Lebih. Ya. Selama masih muda tidak ada salahnya untuk kicking, menambah pengalaman, berbagai macam pengalaman. Iya. Itu ya, wakai uchi nih, momentum kan ya, mumpung masih muda nih. Karena kalau udah tua ya nggak bisa gitu ya. Iro-iro nakoto keikeng shite okimasu ya. Kita berpengalaman tuh, melakukan sebuah pengalaman yang berbagai macam. Nah, tinggal kita tambahin polanya kan. Oh, ini udah positif. Ya, kalau nisuginai tidak lebih. Nah, tidak lebih berarti kan kayak ada anggapan bahwa memecah stereotip. Misalkan gini ya. Saya begini mah nggak lebih, cuman bercanda kok. Nah, itu suginai itu. Nah, kalau misalkan iro-iro na koto keikeng suru itu menjadi pemecah stereotip, maka nisuginai. Tapi kan aneh artinya jadinya kan. Nah, yang tepat nikoshita koto wa nai. Ya, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang melampaui kan kosu ya. Tidak ada yang melampaui bahwa kita melakukan pengalaman berbagai macam hal, nibang.
Jadi yang tepat ya. Kalau nichigainai nggak salah lagi. Nah, kalau nggak salah lagi itu kayak kita punya ketetapan hati tuh. Misal kayak contohnya, ini bahasa Jepangnya bagus banget, nggak salah lagi dia keturunan Jepang tuh. Nah, itu kan ada ketetapan hati atau memang percaya diri di sana. Nihoko naranai nggak ada cara lain. Nah, jadi yang tepat Yuichibang wa Nibang. Oke, lanjut nomor 12 sekarang. Junibang. Afifa-chan yonde kudasai. Oh, Afifa nyimak ya, gomen. Oke, saya yang baca sekarang nomor 11. 12, sorry. Anna daiku ni wa nidoto shuri o ya. Ada tanomu mono desu ka? Apa iya kamu meminta 2 kali gitu ya. Kalau tanonda mono desu ka nggak ada polanya ya. Lalu adanya tanonda mono doang. Lalu tanomu mono ga arimas terasa aneh karena nggak ada sifat kokoro di sana. Tanonda kotowa arimaseng tidak pernah. Tapi di sini nido kan aneh ya. Nah yang tepat adalah ichibang. Artinya adalah apa iya kamu mau minta perbaikan 2 kali ke tukang kayu yang seperti itu. Nah jadi yang tepat ichibang ya tanomu mono desu ka. Oke, kita lanjut nomor 13. Sono kyaku no mana ga amari ni hidokatta node, amari ni sangat-sangat gitu ya. Manner atau adab dari customer itu karena amat sangat buruk, maka titik-titik-titik ichibang cui suru ni shita koto wa nakatta. Tidak ada yang melampaui atau tidak ada yang lebih baik dari menegurnya. Ya bisa aja ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam kontekstual pernyataan atau definisi pola kalimat itu nggak bisa. Bahwa kalau kosta kotowana itu yang lebih kepada melakukan hal yang baru, gitu ya, atau melakukan hal yang memang pendapatnya lebih baik, gitu ya, nih kosta kotowana. Nah kalau yang nomor 2, seizu jimai, jimainya itu shimaimas ya, berarti artinya cui seizu tidak ditegur. Aneh artinya. Nomor 3, cui suruh kotowa naik. Tidak perlu ditegur. Nggak nyambung kan kausalitasnya sebab akibatnya. Nah yang tepat nomor 4, tidak tahan untuk tidak menegur ya. Karena sikapnya buruk gitu ya. Karena sikapnya yang teramat buruk, saya nggak tahan untuk tidak menegurnya. Oh, jadi saya tegur gitu kan. Kan negatif ketemu negatif tuh. Dakarama, jusang bangwa yong bang ya. Lanjut nomor 14. Ryugakusei ni wa nihongo dake de naku nihon no bunka ya sakai no koto mo titik-titik-titik. Manabu monoda, lazimnya belajar. Tapi di sini lebih ke arah sifat keinginan ya. Jadi ini bukan sifat yang lazim karena di sini ditambahkan nihong bunka sama sakai. Kalau cuma Nihongo saja mungkin bisa lazimnya ya belajar bahasa Jepang karena kan belajarnya di Jepang. Tapi di situ ditambahkan opini ya, belajar juga budaya, belajar juga sosial masyarakatnya. Lalu ada mana baseru menyuruh belajar. Aneh ya ketika kita nyuruh tapi menggunakan bentuk lazim mono. Lalu antara 3 dan 4 mana bitai mono. Kalau mana bitai berarti kita yang belajar. Tapi di sini kan partikelnya nih. Yang harus belajar ya ryugakusei-nya. Nah, maka di situ penggunaan bentuk tehoshi. Saya ingin pelajar asing itu belajar. Keinginannya saya ingin pelajar asing itu belajar. Tidak hanya bahasa Jepang, tapi juga budaya maupun sosial masyarakat. Kalau pakai mana bitai mono, saya ingin belajar ke, nah, ni-nya jadi ke pelajar asing lah, dia aja pelajar asing, masa belajarnya dari dia, kan ya. Oke, terakhir nomor 15. Saiking no kagaku gijitsu no shimpo ni wa, pada perkembangan teknologi sains akhir-akhir ini, ichibang odoroku beki koto ga aru. Nggak ada polanya ya koto ga aru. Harusnya di situ entah pakai tak kakoke
hitei atau kotei ya, jisho atau nai. Lalu odoroku to yu mono itu namanya terkejut, aneh. Yang tepat adalah sangbang, terasa mengejutkan. Odoroku beki mono ga aru. Itu ya. Odoroku to yu mono de wa nai, tidak atau tidak boleh gitu ya, terkejut. Nah, jadi yang tepat sangbang, terasa mengejutkan. Perkembangan teknologi sains atau ilmu pengetahuan akhir-akhir ini terasa sangat mengejutkan. Nah, itu ya. Nah, itu beberapa latihan soal ya pola kalimat yang hari ini kita kerjakan. Coba di review-review lagi tuh pola-pola kalimatnya ya, karena banyak yang baru. Masih ada waktunya. Coba kita ngerjain soal ya sedikit-sedikit saja. Lumayan kan ada waktu dikit. Jangan udahan, latihan lah. Saya walaupun nggak sikeng juga tetap latihan ya minasang ya. Jangan dikira saya nggak latihan, saya latihan terus. Walaupun saya nggak sikeng, saya udah sikengnya. The finish. Nah, cuman ya tetap harus dijaga kan. Kadang-kadang saya tuh setiap malam aja kan di YouTube banyak tuh cokai. Ya cokai dengerin ya, N1 yang panjang tuh yang susah. Ya teman-teman juga sama lah, harusnya seperti itu. Iseng aja, nggak usah pakai target. Jadi ya hanya sekedar iseng. Sebenarnya yang seperti itu kita rileks, lalu kemudian ya kita jadi terbiasa tuh. Secara psikologis dia tidak tertekan kan. Nah, itu santai. Atau kalian kalau punya target ya bener-bener dilakuin. Saya punya ketetapan diri kalau bisa tulis. Nah, itu masuk ke dalam buku apa ya? Saya pernah baca di salah satu buku kalau nggak salah, Blink judulnya. Kalau kita tulis target, nah di alam bawah sadar itu kita mau nggak mau harus melakukan hal itu karena udah kita tulis. Dibanding dengan saya besok mau ini ya, nah itu lewat aja. Coba aja kalian kayak gitu. Itu ada penelitian secara ilmiahnya, gitu ya. Oke, saya gitu. Makanya kan saya pernah ngasih tahu ini Jarits nih, silakan dibaca ya. Satu hari satu bacaan aja, yang nggak usah yang susah deh. Nah, yang mudah aja itu nggak masalah. Yang penting baca. Nanti kalian tahu sendiri. Oh berarti gampangnya gini nih cara saya belajar. Ya kan ada 3 ya metode belajar secara psikologis kan. Yang pertama ada apa namanya visual, ya, mata. Lalu ada auditori, telinga, mendengar, ada dengan kinestetik, dengan gerak. Nah, itu kalian harus temui dalam diri kalian, kira-kira belajar paling efektif. Saya itu seperti apa gitu ya. Kalau saya kan kinestetik, karena orangnya nggak bisa diem. Nah, saya makanya kalau baca buku ya bergerak, ya nggak bisa diem saya. Baca buku kemana gitu ya, sambil sambil touring, sambil kemana tuh bawa buku. Di bandara, diem sambil jalan. Ngantri juga sama. Oke, itu aja ya. Nah, di sini coba kalian kerjakan seperti kemarin-kemarin ya. Ini udah belum? Belum. Kemarinnya udah lagi. Belum ya. Kemarin tuh terakhir di 4 kalau nggak salah ya. Wah, ini nggak apa-apa lah, mau udah juga kali kayak 2 kali. Yang tadinya benar jadi salah ya kan. Yuk, minasang coba dikerjakan. Dari nomor 1 ya, 1 dulu. 1 ntar bertahap. Kalau udah nanti saya suruh udah ganti nomor 2. Oke, dozo. Oke, ya lanjut nomor 2. Good. Asabal nomor 1 belum, Afifa belum, cari lagi. Suki juga belum. Suki lanjut.
Asabal belum? Iya, iya. Salah ya nomor 2-nya. Nomor 2 dan nomor 3 itu set. Elga nomor 1 belum. Afifa nomor 1 sudah, ganti. Asabal juga sudah nomor 1-nya, ganti ke nomor 2. Elga belum ya. Iya, iya. Oke, nomor 2-nya. Oke, ganti nomor 3 ya. Afifa nomor 2 juga oke. Lanjut, nomor 3. Suki nomor 2-nya belum. Asyabal nomor 2 belum, Bal. Suki nomor 2-nya oke. Elga nomor 3-nya oke. Elga nomor 1-nya oke. Ya, nomor 1 semuanya udah betul ya. Shitagate, nishtagate. Bersamaan dengan saya dengarnya lagu ini menjadi suka. Afifa nomor 3-nya salah masih. Asyabal nomor 2 masih salah. Yaya nomor 3-nya udah oke. Ganti nomor 4. Asabal, oke 2 oke. Bal, ganti nomor 3 Bal. Suki nomor 3 masih salah. Oke, Yaya udah betul semua. Ngaso dulu ya. Ngaso. Elga nomor 2 belum. Afifa nomor 3 oke. Sekarang ganti 4. Fa. Suki nomor 3-nya juga oke. Asabal nomor 3 oke. Langsung nomor 4. Dua ya, itu maksudnya Elga ya. Nomor 2-nya udah oke. 3 sekarang Elga Cang. Nomor 2 monodakara ya, karena polanya adalah monodakara. Itu polanya. Afifa nomor 4 udah oke. Asabal oke. Suki juga oke. Dan Elga Cang. Dia Koto Dakara. Tak Koto Dakara tuh nggak ada. Made apalagi Yori ketemu Made tuh. Yori ketemu Da. Yori Des. Nggak ada tuh. Elga nomor 3 udah oke ya. Ini polanya patternnya Oktowazu tanpa menanyakan gitu ya. Tanpa mempedulikan juga boleh. Nggak ada batas juga boleh. Empat, 3. Oke deh. Si sutsu arimas yang artinya adalah semakin ya. Kanada jing no yujingga dekita karaka. Apakah karena saya punya teman orang Kanada ya? Saya rasa kok akhir-akhir ini bahasa Inggris saya semakin berkembang. Itu ya, itu polanya. Oke, yang ini sisanya kita buat besok ya 5, 6. Ingetin tuh minasang, saya suka lupa. Ntar kalau udah bilang aja, wah ini udah sensei ganti yang lain dong. Nah, berarti saya nyari yang lain ntar. Soalnya ya, nah, jangan lupa nanti mungkin di akhir di bulan apa ya? Bulan Juni ya kita adakan simulasi. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri minasang?